Baik, pertanyaan bagus ya. Orang-orang Quraisy juga kalau bersumpah menggunakan juga nama Allah, jawabannya iya. Jawabannya iya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbunyi, diantaranya ada bunyi begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yakunullah. Hai Muhammad, kalau seandainya engkau tanyakan kepada orang-orang Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi, mengatur perputaran matahari dan bulan, bintang-bintang, maka mereka serentak mengatakan Allah. Jadi mereka beriman Tuhan namanya Allah. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat rentetan sejarahnya, apa yang membuat akhirnya terjadi kemusyrikan di Mekah, itu karena perilakunya Amr bin Luhai. Orang yang pertama masukkan berhala di Mekah. Awalnya begitu, berhala dulu satu. Tetap Tuhan kami Allah, tapi berhala ini perantara antara kami dengan Allah. Jadi menjadikan makhluk perantara terutama benda mati itu syirik, nggak boleh. Kan gitu. Jadi mereka ke berhala dulu, nanti baru ke Allah. Tapi lama-lama itu sudah banyak juga di antara mereka yang sudah sampai pada kekafiran. Bukan cuma musyrik, musyrik sudah tidak boleh. Kafir dengan cara menganggap memang berhala itu Tuhannya. Kan gitu. Allah subhanahu wa ta'ala, ini jadi salah satu Tuhan. Jadi sering dibahasakan tuh kalau para filosof atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mengatakan dewa-dewa. Jadi mereka anggap itu patung ini dewa, dewa ini, dewa itu, dewa ini. Itu dianggap Tuhan-Tuhan semuanya, jadi banyak Tuhannya. Termasuk Allah salah satunya. Nah Nabi SAW datang khusus untuk meluruskan masalah ini. Jadi nggak boleh, Allah itu harus murni, esa. Tidak boleh ada sekutu baginya. Kan gitu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Jadi Allahus Samad, yang Allah tidak butuh pada siapapun, ya. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak juga dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tadi Allahus Samad yang semua bergantung padanya. Kalau akhir ayat surah Al-Ikhlas adalah dan segala sesuatu bergantung padanya. Jadi mereka kenal Allah. Mereka tahu Tuhan namanya Allah yang ciptakan langit, bumi, segala ini Allah. Mereka bersumpah pakai namanya Allah. Mereka bersumpah pakai namanya Allah. Kalau anda lihat sekarang juga, itu umum ya, orang banyak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak mau mengimani semua yang Allah perintahin. Kalau anda temukan sekarang orang-orang Nasrani dari negara Arab, ya, seperti di Palestina ada orang Nasrani, di di Syria, di Yordan, di Mesir, banyak orang-orang Arab tapi Nasrani. Mereka kalau sumpah bilang wallahi, ya, demi Allah, karena itu bahasanya. Ya, kalau sekarang kan di Indonesia mungkin masih ada mereka mengatakan Tuhan Allah, ya. Jadi tidak pakai double L gitu kan. Itu karena mereka katakan Allah ada, tapi mereka masih berbuat musyrik. Mereka masih mengatakan Tuhan Allah itu punya anak, ya kan gitu. Masih boleh partisipasi dengan makhluknya, maka ini sebabnya. Jadi sebenarnya kita harus murnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ini juga sekalian hati-hati Bapak Ibu sekalian, sekarang lagi masuk ada beberapa pastor-pastor agama Nasrani dari Damaskus di Indonesia yang sudah cukup banyak ya. Bahkan mereka punya markas-markas itu pendeta pastor-pastornya itu pakai jubah, jenggotnya panjang gitu kan. Itu pakai kopiah seperti orang Islam. Tapi di dadanya ada kalung salib yang besar gitu kan. Ya. Itu ditutupin dengan jubahnya. Orang banyak hati-hati jangan sampai terpengaruh ya, salah. Mungkin insya Allah kalau orang yang sering hadir pengajian tidak terganggu, tapi orang-orang awam yang tidak pernah hadir pengajian bisa terpengaruh. Karena mereka juga sekarang buat ada tilawah Injil yang dalam bahasa Arab itu ditilawakan seperti Al-Quran. Ada musabaqah Injil dalam bahasa Arab gitu ditulis. Itu sudah cukup banyak foto-fotonya disebarkan di internet agar umat Islam hati-hati dengan masalah ini. Jadi mereka tahu Allah tapi mereka musyrik. Jadi bukan berarti orang semua kenal Allah menggunakan nama Allah itu berarti dia sudah jelas muslim, tidak, atau dia sudah benar. Bisa saja dia dengan mengenal Allah tapi dia berbuat musyrik. Jadi saya bahasakan tadi, perilaku-perilaku kita sekarang banyak umat Islam yang mengatakan dalam sholatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong, tapi habis sholat minta di kuburan sebelah masjidnya. Sama saja. Mana tadi komitmennya mengatakan hanya kepadamu ya Allah. Ini yang Allah larang. Tidak boleh. Kalau orang itu masih hidup, kita mengatakan tolong doain saya nggak apa-apa. Tapi kalau orang sudah mati nggak ada lagi, kan gitu. Makanya para sahabat setelah Nabi SAW meninggal tidak pernah ke kuburannya minta-minta. Ya, kalau kita sekarang malah kita ya besar-besarkan masalah itu.
dengan alasan macam-macam lah. Kita mengatakan karena ini kuburannya orang wali-wali dan segalanya, itu semua tidak benar. Kalau kita mengunjungi kuburan-kuburan tersebut karena mau mendoakan mereka, umumnya ziarah kuburan, kuburan siapapun itu tidak masalah. Tapi kalau datang ke sana istighatha, ya, minta pertolongan kan gitu, minta dimudahin jodohnya, minta dibukain rezekinya, macam-macam, itu semua tidak benar dan itu termasuk perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya.